Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Maulida dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 1. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul Kerangka dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk tugas final legal drafting. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kerangka peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kerangka peraturan perundang-undangan itu terdiri dari yang pertama itu judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, dan keempat penutup, yang kelima penjelasan itu jika diperlukan. Nah, dan yang terakhir itu lampiran. Yang pertama itu judul. Nah, jadi judul peraturan itu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan. Nama peraturan dibuat secara singkat, yakni dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan. Yang kedua itu pembukaan. Nah, jadi pembukaan peraturan itu terdiri yang pertama frasa atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu considerance, yang keempat itu dasar hukum, terakhir itu diktum. Selanjutnya itu tentang batang tubuh. Nah, jadi batang tubuh itu peraturan perundang-undangan yang memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Nah, pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan dalam ketentuan umum. Tentukan dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan yang terakhir itu ketentuan penutup. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang penutup. Di penutup itu adalah bagian akhir peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Yang kedua itu penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir itu akhir bagian penutup. Selanjutnya pembahasan tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dirumuskan bahwa penyusunan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik. Penyusunan peraturan perundang-undangan itu sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang. Penyusunan peraturan perundang-undangan ini, khususnya undang-undang, dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama itu tahap pralegislasi, yang kedua tahap legislasi, dan yang ketiga tahap pasca legislasi. Nah, dalam tahap pralegislasi itu akan melalui beberapa proses. Yang pertama itu perancangan RUU, yang kedua persiapan penyusunan rancangan undang-undang, itu yang terdiri dari kajian, penelitian, dan penyusunan naskah akademik.
Yang ketiga, teknik penyusunan rancangan undang-undang yang terdiri dari pengajuan izin prakarsa kepada Presiden, penyusunan rancangan undang-undang antar kementerian. Terus selanjutnya dalam tahap legislasi itu melalui beberapa proses juga. Yang pertama itu pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR. Nah, yang kedua pengesahan RUU oleh Presiden, dan yang terakhir pengundangan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Selanjutnya pada tahap pasca legislasi. Nah, itu juga melalui beberapa proses. Nah, yang pertama itu pendokumentasian undang-undang. Yang kedua, penyebarluasan undang-undang. Yang ketiga, penyuluhan undang-undang. Yang keempat, penerapan undang-undang. Dan yang terakhir, harmonisasi undang-undang. Melihat dari tahapan pelaksanaan penyusunan undang-undang itu tadi, maka penelitian sebenarnya sebagai subsistem penyusunan sesuatu undang-undang. Penyusunan suatu undang-undang. Nah, yaitu pada tahap pralegislasi sebagai rangkaian yang menjadi bagian tak terpisah. Sebagai rangkaian yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem penyusunan undang-undang, yaitu sebagai langkah pendahuluan dalam proses penyusunan peraturan perundangan yang menjadi sangat penting. Dan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, bagian yang menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan itu adalah melihat pada hasil-hasil penelitian dan pengkajian serta naskah akademik yang pernah dilakukan. Karena hasil pelaksanaan dari ketiga kegiatan tersebut akan sangat menentukan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih.